Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat Maya Sweet Friend menjadi yang pertama mendapatkan informasi terupdate dari Bunda Maya IPN. Pada suatu hari, seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Medang Kawit, Aji Saka namanya, dia mempunyai dua pembantu yang sangat setia, Dora dan Sembada nama keduanya. Suatu hari Aji Saka berniat ke wilayah Medang Kamulan. Dia mendengar perilaku Raja Medang Kamulan yang bernama Prabu Dewa Cakar yang sangat jahat. Prabu Dewata Cangkar gemar memangsa manusia. Setiap hari dia harus makan daging manusia. Dalam perjalanan menuju kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka dan kedua pembantunya tiba di daerah pegunungan Kendeng. Aji Saka meminta Sembada untuk tinggal di daerah itu dan menyerahkan keris saktinya. Aku titipkan keris sakti pusaka ini kepadamu. Sekali-kali jangan engkau serahkan keris sakti pusakaku ini kepada siapapun kecuali hanya kepadaku. Aku sendiri yang akan datang mengambil keris pusakaku ini. Sembada mengiyakan pesan Aji Saka. Aji Saka bersama Dora melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat, Aji Saka meminta doa untuk tinggal karena dia akan ke kerajaan Medang Kamulan seorang diri. Syandan Aji Saka bertemu dengan Patih Jugul Muda yang tampak kebingungan karena tidak mendapatkan seorang manusia pun yang dapat dipersembahkan untuk Prabu Dewata Cengkar. Jika itu yang menjadi kebingunganmu, serahkan aku kepada rajamu, wahai Patih Jugul Muda, kata Aji Saka. Patih Jugul Muda sangat keheranan mendengar ucapan Aji Saka. Jika orang lain akan terbirit-birit jika hendak dijadikan korban guna memuaskan nafsu Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka malah menawarkan dirinya. Patih Jugul Muda lantas membawa Aji Saka ke istana kerajaan Medang Kamulan. Sebelum hamba paduka makan, perkenankan hamba mengajukan satu syarat terlebih dahulu. Syarat? Prabu Dewata Cengkar melototkan kedua matanya. Syarat apa yang kau kehendaki? Hamba meminta imbalan tanah seluas surban yang hamba kenakan ini. Begitu jawab Aji Saka. Tak terkirakan gembiranya hati Prabu Dewata Cengkar mendengar syarat yang diajukan Aji Saka. Syarat yang sangat mudah menurutnya. Hanya dengan memberikan imbalan tanah seluas surban yang dikenakan Aji Saka, dia telah dapat memangsa Aji Saka. Maka katanya kemudian dipenuhi wajah berseri-seri. Aku akan penuhi permintaanmu. Lekas engkau buka surbanmu dan gelarlah. Aku telah sangat lapar. Aji Saka membuka surbannya dan mulai menggelarnya. Sangat mengherankan, surban itu ternyata sangat panjang. Surban seolah-olah tidak putus-putus digelar hingga wilayah kerajaan Medang Kamulan pun kurang panjang. Surban berbagai terus memajang hingga membentang dari istana kerajaan menjangkau wilayah gunung, sungai, hutan, bahkan ke lembah-lembah. Semua tidak menyangka jika surban yang dikenakan Aji Saka itu begitu panjang lagi luas. Begitu pula dengan Prabu Dewata Cengkar tidak menyangkanya. Namun Aji Saka bukan pemuda sembarangan. Dengan kesaktiannya, Aji Saka mampu melemparkan tubuh Prabu Dewata Cengkar ke laut selatan. Seketika itu Raja Medang Kamulan yang gemar memakan daging manusia itu menemui kematiannya. Segenap rakyat pun akhirnya sepakat untuk menunjukkan Aji Saka sebagai pemimpin mereka. Maka Aji Saka lantas bertahta sebagai Raja Medang Kamulan menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Pada suatu hari Aji Saka teringat pada keris sakti pusaka yang masih ditinggalkan di pegunungan Kendeng yang dijaga Sembada. Ia lantas memerintah Dora untuk mengambil keris pusakanya itu. Berangkatlah Dora memenuhi perintah Aji Saka. Bertemulah dia dengan sahabat dekatnya yang masih tetap setia berada di pegunungan Kendeng. Setelah berbincang-bincang melepas kerinduan, Dora menyatakan maksud kedatangannya. Aku diutus junjungan kita untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan kepadamu.
Sembada sama sekali tidak curiga mendengar ucapan Dora, namun tidak bisa menyerahkan keris pusaka milik Ajisaka itu kepada sahabat dekatnya itu. Untuk engkau ketahui, wahai Dora sahabatku, junjungan kita pernah berpesan kepadaku untuk tidak sesekali menyerahkan keris pusaka itu kepada siapapun juga. Aku dipesannya untuk hanya menyerahkan keris pusaka itu hanya kepadanya. Junjungan kita juga telah berjanji kepadaku untuk mengambil keris pusakanya sendiri. Sembada sahabatku, apakah engkau mencurigai aku? Demi Sang Hyata Dewata Agung, aku sungguh-sungguh menjalankan perintah junjungan kita, ujar Dora untuk meyakinkan. Namun tetap juga Senbada tidak berkenan memberikan keris pusaka milik Ajisaka itu. Ia tetap bersikeras hanya untuk menyerahkan keris pusaka itu kepada Ajisaka sesuai amanat yang diterimanya. Sementara Dora juga bersikeras untuk meminta keris pusaka Ajisaka sesuai perintah yang diterimanya. Keduanya saling bersikeras hingga akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu terus meruncing hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara dua sahabat dekat itu. Shan dan Ajisaka terus menunggu di istana kerajaan Medang Kawulan, benar-benar heran karena Dora yang diutusnya belum juga kembali. Menurutnya Dora seharusnya telah kembali. Karena keheranan dan penasarannya, Ajisaka pun bergegas menuju ke pegunungan Kendeng. Tak terkirakan terperanjatnya Ajisaka ketika tiba di pegunungan Kendeng. Ia mendapati dua pembantu setianya itu telah tewas karena pusaka masing-masing. Mengertilah Ajisaka jika kedua pembantu setianya itu telah bertarung demi menjaga amanat yang diberikannya. Sembada akhirnya mati-matian menjaga amanatnya untuk tidak memberikan keris pusaka titipan kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Sementara Dora akan mati-matian pulang meminta keris pusaka itu sesuai perintahnya. Ajisaka sangat merasa bersalah atas tewasnya kedua pembantu setianya. Dia benar-benar terharu dan memberikan kehormatan besarnya kepada Sembada dan Dora yang begitu setia kepadanya. Keduanya rela mati demi menjaga amanat dan perintah yang mereka emban. Sebagai wujud penghormatan atas kesetiaan dua pembantunya, Ajisaka lantas menuliskan huruf-huruf dengan bunyi tulisan tersebut adalah Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batal Gal. Makna tulisan itu adalah ada utusan dan utusan itu saling bertengkar, keduanya sama-sama sakti, keduanya pun mati bersama. Tulisan Ajisaka itu kemudian dikenal dengan nama Carakan dan menjadi asal mula huruf Jawa yang hingga kini masih menjadi tulisan juga bacaan orang-orang Jawa. Adik-adik, pesan moral dari cerita pendek Nusantara tentang Ajisaka adalah memegang dan menjalankan amanat hendaklah dilakukan sebaik dan sekuat yang dapat kita lakukan. Orang yang memegang dan menjalankan amanat dengan baik akan mendapatkan kehormatan di kemudian hari. Baiklah Sobat Sweet Friends, demikian informasi video kali ini. Bunda Maya IBN undur diri. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan notifikasi agar aku lebih bersemangat lagi membuatkan dan membagikan video-video yang bermanfaat buat kawan. Nantikan informasi berita lainnya di episode yang akan datang di channel ini. Sampai jumpa, bye-bye. Halo kawan, selama pandemi mulai Juni 2020, Bunda Maya IBN memanfaatkan waktu dengan membuat konten YouTube dalam berbagai topik yang tujuannya adalah membagikan informasi yang berguna secara gratis. Video berikut ini cara mencari video dari 8 channel yang dimiliki oleh Bunda Maya IBN. Begini caranya, yuk kita lihat. Yang pertama, ketik Maya Food Adventure. Setelah itu akan keluar list dari 8 channel yang Bunda Maya miliki. Kalian bisa pilih channel yang kalian mau tonton. Misalnya Maya News TV. Bila kalian ingin lihat videonya yang Maya News TV punya, klik video dan di sana ada deretan video yang kalian bisa tonton. Kita akan kembali ke halaman yang sebelumnya.
Dan kalian masih bisa pilih yang lain. Misalnya kita mau coba lihat Maya Interesting Story, kalian bisa klik videonya dan di sana banyak list video yang kalian bisa pilih. Kembali lagi ke Maya Food Adventure sebelumnya dan coba kalian pilih lagi yang paling kalian mau. Oh, aku ingin klik televisi anak Indonesia. Di sana ada list videonya, di sana ada pilihan dan kalian bisa lihat apa yang kalian mau lewat list video yang kita miliki. Kembali lagi ke channel yang sebelumnya. Bila kalian ingin lihat dongeng dan lagu anak, kalian bisa klik Bunda Maya IBN. Di situ akan ada list videonya dan kalian bisa pilih apa yang kalian suka. Semoga semua video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kawan. Sampai jumpa lagi di video yang akan kawan lihat. Bye-bye.